Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua sebagai umat yang beriman dan orang-orang yang diberkati Tuhan. Luar biasa kita menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini, dan saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin percaya ini sangat memberkati kita semua, lebih khusus bagi setiap orang yang beriman atau orang-orang Kristen yang ada di mana saja Anda berada, di desa, di kota, atau di daerah-daerah lain di luar Manado. Saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita memperhatikan dan meneliti tentang kebenaran Tuhan, di sana akan membawa kita pada pemahaman kehendak daripada Allah. Karena memang kehidupan ini kita harus lakukan untuk sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya yang ajaib, sehingga mengutus putranya ke dalam dunia, bahkan mati untuk kita sekalian. Sebagaimana di dalam Yohanes pasal yang ketiga 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Karena itu kita harus merespon kasih anugerah Allah. Kita juga harus mengasihi Tuhan dalam ketaatan pada kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang salah menafsirkan, mengartikan hidup ini, sekali selamat tetap selamat. Memang keselamatan bukan upaya kita, tapi keselamatan adalah kasih dan anugerah Allah, pemberian Allah, kemurahan Allah, kasih anugerah. Itulah sebabnya kalau kita menerima kasih anugerah melalui kematian Kristus, dan kita sudah dibenarkan, dosa dan kesalahan pelanggaran kita dihapuskan Tuhan. Karena itu firman Tuhan yang saya akan bagikan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, siapapun Anda, dimanapun Anda, orang Kristen, namanya kita harus sadar dan kita harus berubah. Firman Tuhan saya akan bacakan di dalam kebenaran firman Tuhan sebentar, dan menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan kita bangga dulu, dan jangan kita sudah berhenti pada posisi kita sebagai orang Kristen. Tapi lebih daripada Tuhan, lebih daripada itu, kita harus belajar tentang kebenaran Allah. Dan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini adalah satu rasul yang dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Saudara, dia adalah Rasul Paulus, dan dia menuliskan kepada jemaat yang ada di Galatia. Saya bertanya kepada saudara, Rasul Paulus menuliskan surat ini atau kitab ini, kita tahu bersama bahwa Kristus sudah mati dan dia bangkit dan dia telah naik ke surga. Kristus sudah menebus kita dengan kuasa darahnya, dan dia mati, darah yang suci kudus menghapus dosa saya dan saudara. Itulah sebabnya saya menyampaikan surat Galatia pasal yang kelima ayat yang 19 dan seterusnya, menceritakan tentang dosa-dosa manusia, dan itu tidak boleh dilakukan oleh Anda dan saya, oleh orang Kristen. Jadi jangan dulu kita memahami bahwa sekali selamat tetap selamat, dan Tuhan memberikan keselamatan. Dan keselamatan bukan upaya kita, ya itu benar. Tapi kita harus merespon kasih anugerah Allah. Dengan cara bagaimana? Kita harus hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Karena itu saya bagikan, diizinkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan ini, membuka wawasan iman kita, bahwa ternyata Tuhan menginginkan semua jemaat melalui Rasul Paulus ini kepada jemaat yang di Galatia pasal 5:19, dosa-dosa yang tidak boleh dilakukan karena kita sudah menerima kasih karunia. Karena itu saya akan bacakan bagi saya, dan biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini membawa Anda dan saya sebagai orang-orang Kristen bukan hanya menjadi Kristen KTP saja, tetapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam satu perubahan, dalam satu pertobatan, dalam hidup pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, berjuang belajar firman Allah, mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Saya percaya firman Tuhan yang akan saya bacakan membawa kita semakin memahami dan mengerti, semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, semakin belajar dan menerima setiap kebenaran-kebenaran firman Allah. Saya akan bacakan. Firman Tuhan terdapat di dalam Perjanjian Baru, terdapat di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 19.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang mengatakan? Firman Tuhan. Di mana? Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-21, bagian yang terakhir. Jadi perbuatan-perbuatan daging itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang Kristen. Anda di mana saja, Kristen di desa, di kota, di kabupaten, kecamatan, di kota, tingkat kota madya, atau di provinsi, di pusat kota, di mana saja Anda, di kebun, haleluya, harus sadar bahwa kita orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan sudah menebus kita, mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dia mati untuk saya dan saudara. Dia memberikan keselamatan dan memberkati kita. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan perbuatan daging dan hiduplah di dalam kasih anugerah Allah. Saya percaya yakin di pagi hari ini kita sudah diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Amin.